وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para sesepuh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dengan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal bulan Ramadan, sebagaimana hadis riwayat Sa'id bin Al-Musayyab, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, Ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahr. Telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang di dalamnya ada satu malam, fihi khairun min alfi syahr, yang lebih utama dari 1000 bulan. Ketika kita berbicara tentang malam ini, malam 1000 bulan, kita langsung teringat kepada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam, hiya hatta matla'il fajr, atau yang kita kenal dengan surat Al-Qadar. Dalam sebuah riwayat dari Mujahid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ini sebagai asbabun nuzul dari surat Al-Qadar itu. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat tentang seorang saleh yang namanya Sam'un Al-Ghazi. Sam'un Al-Ghazi ini selalu mengisi hari-harinya dengan kebaikan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disampaikan oleh Rasulullah bahwa Sam'un ini kalau malam selalu beribadah, kalau siang angkat senjata jihad fi sabilillah, dan itu selama 83 tahun lebih. Ketika mendengar angka 83 tahun ini, dibandingkan umat Nabi Muhammad terlalu jauh dari umur yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa umur umat Nabi Muhammad? Rasulullah mengingatkan kepada kita, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in wa qalilun man tajawaza zalika. Umur umatku, kata Rasulullah, umumnya adalah antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man tajawaza dzalika, sedikit yang umurnya melebihi angka di atas 70 tahunan. Rasulullah sendiri berapa umurnya? 63 tahun dalam hitungan Hijriyah. Kalau kita konversi menjadi miladiah, umur Nabi Muhammad 61 tahun lebih. Maka mendengar cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Ghazi ini atau Sam'un Al-Ghazi ini bisa fokus ibadah, fokus berjihad 83 tahun lebih, atau disebut 1000 bulan. Padahal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kira-kira kalau ikut Nabi 61 sampai 63 tahun.
itu belum dikurangi masa sebelum balik. Ditambah lagi masa remaja yang ingin coba-coba. Masa muda. Baru kemudian di akhir ingin taubat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi ada yang baru masuk Islam umur 30 tahun. Ada yang baru masuk Islam umur 40, 50 tahun. Maka untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Sam'un Al-Ghazi ini sangat berat. Gitu ya. Karena apa? Fokus ibadah, fokus berjuang di jalan Allah 83 tahun. Maka dari hasil munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan kembali kepada Al-Qur'an. Kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Mungkin ada yang bertanya, nuzulul Quran itu kok tanggal 17 Ramadan. Tapi Al-Quran di dalam ayat ini disebutkan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jawabannya adalah Quran diturunkan secara jumlatan, secara utuh dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya ke Baitul Ma'mur itu secara lengkap pada malam Lailatul Qadar. Baru kemudian diturunkan ayat per ayat tergantung situasi. Pertama kali diturunkan kepada Rasulullah itu pada 17 Ramadan Yaumal Taqal Jam'ani, yaitu hampir sama waktunya dengan perang Badar. Apa ayat yang pertama turun? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka ada ulama yang mengatakan kualitas malam itu seperti 1000 bulan. Bukankah hanya karena ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan Imam An-Nawawi. Nilai 1000 bulan itu karena diturunkannya Al-Quranul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka kemudian pertanyaannya, apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dalam sebuah hadis riwayat Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala wahaba li ummati lailatal qadar wa lam yu'tiha man kana qablahum. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada umatku, kata Rasulullah, dengan adanya Lailatul Qadar yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini hasil munajat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala berbondong-bondong turun ke bumi untuk melihat bagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah.
bahwa sebenarnya malaikat ini juga turun ketika umat Nabi Muhammad kumpul dalam satu majelis, kemudian diisi dengan bacaan Al-Quran, diisi dengan kajian agama. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ma istama'a qaumun fi majlisin yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa haffathumul malaika. Tidak ada satu kaum yang berkumpul pada satu majelis, di situ dibacakan Al-Quran, yatluna kitaballah, kemudian wa yatadarasunahu, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kecuali malaikat Allah akan turun mengelilingi majelis tadi. Haffathumul malaika wa ghasiyatuhumur rahmah. Malaikat datang itu membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka majelis yang dibacakan Al-Quran, diisi kajian agama, itu membawa ketentraman di dalam hati kita. Itu baru majelis zikir, majelis ilmu. Maka untuk malam Lailatul Qadar disebut tanazzalul malaika. Bukan hanya nazalatil malaika, tapi tanazzal, berbondong-bondong malaikat turun ke bumi untuk apa? Mendoakan umat Nabi Muhammad, bahkan memintakan ampun kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umat Nabi Muhammad pada malam itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali, ada kecualinya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mudminu khamrin, orang yang kecanduan narkotik, kecanduan minuman keras. Dua, akun liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya, tidak mendapatkan ampunan walaupun datangnya Lailatul Qadar. Tiga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturrahim, tidak mendapatkan ampunan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, orang yang dalam 3 hari tidak saling sapa dengan temannya, dengan saudaranya, tidak termasuk di dalam apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah akan mengampuni pada malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar itu sebenarnya sudah diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberitahu. Tapi apa? Fa'ansahu syaitan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dibikin lupa kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Tapi apa yang diingat oleh beliau? Yang diingat oleh beliau adalah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Apa hikmahnya? Tentu apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu penuh dengan hikmah. Apa hikmahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa kapan persisnya malam Lailatul Qadar. Menurut para ulama, hikmah dari itu semua adalah bahwa supaya kita berjuang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-asr al-awakhir sadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Ketika masuk 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadda mi'zarahu, sarungnya diperkuat.
keluarganya dibangunkan untuk beribadah. Wa aiqadha ahlahu, dibangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, pada malamnya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak kita saksikan di masjid-masjid, bahkan di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi, banyak orang yang beriktikaf pada malam atau 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kedamaiannya akan terus terasa sampai terbitnya fajar, sampai datangnya subuh. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk mengisi bulan suci Ramadan yang pada hari ini sudah memasuki hari yang ke-7. Tidak terasa sudah memasuki hari yang ke-7. Berarti tinggal berapa Bapak Ibu? 22 atau 23 hari lagi. Mari kita isi dengan sebaik-baiknya sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan bersih dari dosa-dosa kita sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, termasuk di dalam minal aidina wal faizin. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.